Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan mereview mengenai perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh moms, termasuk saya menjelang persalinan ke tempat bersalin, baik itu di rumah sakit, di rumah bersalin, di puskesmas maupun di bidan. Baik, sebelum saya mereview, yang belum subscribe channel Medistory, saya tunggu untuk subscribe-nya dulu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang sudah subscribe, sudah membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa untuk dibantu untuk share agar video ini bisa bermanfaat di luar sana untuk moms-moms semua yang lagi mempersiapkan persalinannya. Langsung saja kita bahas. Karena kehamilan saya ini sudah 36 minggu dan sebentar lagi menjelang persalinan, akan saya persiapkan yang harus saya bawa ke tempat bersalin saya. Ini dia ya mams, perlengkapan yang saya persiapkan untuk persalinan saya nanti ke rumah sakit. Ini sama aja perlengkapan untuk moms yang mau persalinan di puskesmas, di bidan maupun di rumah bersalin. Kurang lebihnya perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah yang saya review ini. Karena apa? Ini masih musim pandemi, kalau bisa diminimalisir untuk keluar masuk tempat bersalin ya moms. Baik moms, langsung saja. Jadi perlengkapan yang pertama kali adalah perlengkapan administrasi. Administrasi ini meliputi buku periksa, misalkan moms periksanya di dokter, dibawa aja buku dari periksa dokter ini, atau mungkin di puskesmas ataupun di bidan, jadi dibawa ya. Kalau misalkan pernah periksa di dua-duanya, jadi dibawa aja buku periksa dokter sama buku pink ini dibawa semua, gitu. Kalau misalkan moms belum pernah periksa di puskesmas ataupun di bidan, itu pastinya belum pernah mendapatkan buku pink. Tapi buku pink ini memang penting ya mams, karena apa? Ini nanti digunakan untuk mencatat rekam medik bayi baru lahir mams semua. Itu nanti akan dicatat di situ, dan itu berfungsi juga nanti untuk posyandu berikutnya ataupun catatan imunisasi nanti akan dicatat di buku pink. Jadi kalau misalkan mams ada yang belum punya buku pink ini, bisa melakukan pemeriksaan walaupun itu sekali ya di puskesmas maupun di bidan. Itu ya mams ya. Kemudian berkas apa lagi yang harus dibawa adalah fotokopi KTP suami istri. Kemudian ada fotokopi asuransi BPJS ataupun asuransi yang lain, itu bisa difotokopi. Kemudian fotokopi buku nikah. Itu nanti digunakan jika di tempat bersalin moms itu memfasilitasi pembuatan akte. Jadi bisa sekalian dibuatkan di tempat bersalin tersebut gitu ya. Minimal membawa fotokopi ini, berkas-berkas administrasi ini itu minimal 5 lembar. Jadi biar tidak bolak-balik dipersiapkan aja 5 lembar ya moms ya. Administrasi udah ya. Kemudian kita ke perlengkapan babynya dulu. Perlengkapan baby yang saya bawa ke rumah sakit ya, memang kebetulan saya nanti bersalinnya di rumah sakit. Jadi dibawa aja, dipersiapkan aja secukupnya agar tidak bolak-balik ataupun keluar masuk di rumah sakit. Baik, langsung saja ya mam, untuk perlengkapan bayinya. Ini saya persiapkan popok, itu saya persiapkan ada kurang lebih 6 pasang ya mams. Kemudian baju itu juga 6 pasang, terdiri dari baju pendek, baju kutung, dan juga baju panjang. Kemudian ada celananya juga, itu celana kutung, celana pendek, dan celana panjang. Ini semua baju tadi ya, perlengkapan bayinya itu sudah saya paketin jadi satu, karena biar nanti ketika suami saya ngambil itu tidak ribet, tidak kocar-kacir ya. Jadi hari pertama misalkan seperti ini mams, hari pertama ini sudah saya persiapkan satu pak ini terdiri dari bedong, popok,
baju ya, kaos porot khusus newborn ya, kemudian topi, sarung tangan, sarung kaki, dan juga pampers newborn. Ini untuk hari pertama ya, ini untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua sama juga, saya buat juga seperti itu. Ada bedong, ada baju, ada pampers, ada popok, kaos porot, topi, dan juga sarung tangan, sarung kaki. Ini hari kedua. Kemudian hari pulang. Ini untuk pulangnya saya persiapkan juga satu paket seperti ini biar nggak morat-marit ya. Ini ada popok, saya sediakan jumpers karena saya mau pakai jumpers yang tutup kaki. Kemudian ada sarung tangan, ada topi, dan juga kaos porot. Dan tentunya pampers ya mam. Ini satu paket untuk baju pulang. Saya persiapkan ini yang untuk hari pertama sama hari kedua. Karena rencananya kalau misalnya saya persalinannya normal, itu nanti saya 2 hari aja terus pulang. Tetapi untuk baju popok yang lainnya tadi, saya kan bawanya 6 ya. Yang 4 saya sisihkan seperti ini ya mam. Saya sisihkan seperti ini. Jadi nanti untuk cadangan aja, kalau misalnya masih di rumah sakit ya udah ini dipakai. Itu ya untuk ganti selanjutnya. Ini untuk celananya juga udah saya pack seperti ini, saya bedakan. Jadi nanti yang ngambil ini nggak bakal pusing gitu mams ya. Oh ini celananya, oh ini popoknya gitu. Kalau misalkan yang memang berlebih dari 2 hari gitu ya mams. Kemudian saya bawakan ada handuk. Ini handuk harus bawa ya mams. Handuk bayi 1. Handuk bayi 1. Kemudian ada waslap 1. Terus sarung tangan, sarung kaki. Tadi saya bawanya 6 ya mams. Karena kalau malam dingin di sana. Jadi untuk cadangan aja ini saya bawa. Tadi totalnya ada 6 pasang. Sapu tangan ada 1. Udah itu aja. Kemudian tak lupa selimut ya mam. Ini selimut untuk pulang 1 aja cukup. Kemudian bajunya udah ya, handuk, selimut sudah. Kemudian ada kapas cotton ball. Ini harus dibawa ya mams. Ini untuk nanti kalau misalkan babynya lagi pup, dibersihin pakai ini, dikasih air hangat atau air bersih sudah bisa gitu ya. Kemudian perlengkapan mandinya baby. Ini saya masukkan di sini. Ini meliputi perlengkapan mandi saya, perlengkapan mandi baby di sini semua ya mams. Nih saya buka ya. Jadi ini ya mams, perlengkapan baby sudah saya masukin di sini 1 pouch sama perlengkapan mandi saya juga. Apa aja ya? Ini terdiri dari, saya hanya bawakan ada minyak telon, nggak saya buka karena sudah steril semua ini ya mam, udah dibersihkan. Kemudian ada sabun mandi ya, hair body wash, ini udah 1 fungsi. Minyak telon, sisir, dan juga diapers. Diapers ini yang dipakai untuk agar tidak ruam. Ini di sini yang kuning ini. Cotton bud dan juga kasa. Nih sudah saya bawakan ini aja. Gitu. Ini ya. Baik, untuk perlengkapan bayi sudah cukup itu aja. Sekarang ke perlengkapan mamahnya. Meliputi, nih ya mams. Bawa jari itu minimal 3 ya mam ya. Harus bawa 3. Karena ini nanti setelah bersalin pasti dimintain jari. Kemudian nanti akan pas mandi itu pasti akan ganti lagi. Gitu, minimal 3. Kemudian saya juga bawa pakaian dalam itu minimal 6 ya. Ini saya bawanya 8. Karena apa? Nanti kan kalau misalkan habis bersalin, pasca bersalin itu pasti ada cairan yang keluar. Masih ada yang harus gonta-ganti pembalut gitu kan, nggak nyaman kalau pakai celana dalamnya nggak ganti gitu. Kemudian BH ya, ini BH khusus BH menyusui saya bawa 3.
Usahakan kalau misalkan membeli BH itu ukurannya misalkan ukurannya biasanya 38 ya dinaikkan jadi 40 ya Mams, karena setelah melahirkan itu payudara itu akan membesar gitu ya. Kemudian ini baju pulang, saya bawa baju pulang 1. Kemudian untuk daster yang lengan pendek itu saya bawa yang ada resletingnya seperti ini ya Mam, sampai dada. Itu saya bawa 3. Kalau ingin tahu ini daster yang dimana bisa dilihat di linknya yang kemarin sudah saya bahas. Kemudian yang bagi berhijab bisa bawa jilbab bergo ya, yang simpel-simpel aja. Kemudian bawa cepet rambut ya, kucir, nanti sumuk ya di sana. Kemudian bawa ciput kalau butuh. Dan saya bawa ini kardigan 1. Ini tujuannya karena kan daster saya ini pendek semua, jadi nanti pakai kardigan ini biar kalau misalkan ada yang jenguk gitu nggak malu gitu ya. Dan juga handuk ya Mams, bawa handuk 1. Ini saya juga bawa alat sholat 1. Ini bawa korset gurita. Ini korset plus gurita. Bisa dilihat di linknya sebelah di video kemarin yang saya review yang 3 fungsi ya ini. Kemudian bawa kaos kaki ya Mam, ini dingin kalau malam nanti biar nggak dingin pakai kaos kaki. Dan juga kresek ini saya bawa 4. Ini untuk menempatkan barang-barang yang kotor nantinya. Terus jangan lupa karena ini musim pandemi bawa masker ya. Saya pakai masker medis. Ini kurang lebih saya bawa 9. Kemudian bawa softtek maternity yang khusus maternity ya Mams. Ya, karena ini panjang. Kemudian juga saya bawa ini paket merah susu ini ya, botol tempat ASI kalau misalkan nanti ASInya nggak lancar gitu. Ini cuma buat emergency aja sih. Kalau lancar ya nggak kepake. Kemudian jangan lupa bawa alat make up ya Mam. Ini saya sudah bawa di sini sih, terserah pouchnya apa yang dimanfaatkan aja yang ada. Ini saya bawa alat make up secukupnya aja, nggak terlalu banyak. Jadi saya bawa cuma alis, pensil alis, terus lipstick, bedak gitu aja sih Mams, gak terlalu ribet. Itu aja sih Mams yang harus dibawa oleh perlengkapan Mams semua ya. Ini jangan lupa gendongan 1 sama sendal. Ini sendal ya, karena di rumah sakit atau di tempat bersalin tuh pasti dingin. Bawa sendal aja. Ini adalah pouch yang isinya itu minyak kayu putih sama hand sanitizer ya ini di sini. Kenapa saya bawa? Karena kadang kalau malam saya masuk angin dan itu bisa diobati pakai minyak kayu putih. Kemudian ini alat mandinya ya, alat mandinya sudah saya pak juga ya, ada sabun, ada pasta gigi, ada sikat gigi, cuci muka dan lain sebagainya sih, nggak terlalu ribet, sampo. Terus jangan lupa bawa breast pad ya. Breast pad ini saya bawanya hanya 6. Ini 6 ya Mams, karena kan kalau 3 hari kan atau 2 hari gitu kan sekali pakai kan 2 kan. Saya bawa 6. Baik, kemudian ini cadangan popok untuk baby saya bawa 6 cadangannya. Udah itu aja sih Mams, gak terlalu ribet saya. Ada tisu juga ya, ini tisu. Nih, ini tisu. Jangan lupa Mams, ini bawa kayak alat cukur gitu ya, alat cukur. Nah, misalkan nanti kan susternya tanya bisa dicukurin gitu. Dan ini tisu kering ya. Saya sih bawa yang kecil aja, biar nggak berat-beratin. Terus tisu basah ini untuk babynya gitu. Udah sih itu aja sih Mams kalau saya. Ini sudah saya pack jadi satu seperti ini. Ya kan, udah saya pack seperti ini jadi rapi.
Kalau misalkan mau ngambil, tinggal ngambil gitu. Udah. Terus perlengkapan baby udah, perlengkapan mamah udah, kemudian sekarang perlengkapan papahnya. Untuk perlengkapan papa sih nggak terlalu banyak ya mams, karena kan laki-laki. Jadi saya bawakan cukup ini 5 celana dalam, terus ini baju celana khusus. Ini untuk pulang ya, udah saya pack seperti ini. Terus bawa sarung 1, terus bawa baju pendek kaos 2, kaos panjang 2, celana pendek 2, sama sweater 1. Udah gitu aja sih. Kalau suami saya mah dikit aja, masih banyak mamahnya. Baik, itu tadi perlengkapan yang saya persiapkan, yang akan saya bawa ke rumah sakit, ke tempat bersalin saya nanti. Bisa direkomendasikan, mungkin mam semua mau mempersiapkan seperti saya ini, atau mungkin ada barang yang kurang, silahkan ditulis di komentar ya, kurang apa aja. Tapi kalau menurut saya ini sudah lebih dari cukup, dan ini yang penting-penting aja gitu ya mams ya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe, sudah membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa untuk dibantu untuk share agar video ini bisa bermanfaat di luar sana untuk mams-mams semua yang lagi mempersiapkan persalinannya.